mekanisme mengelola ambulan-ambulan yang ada di Banyuwangi, teman-teman semua adik-adik sekalian, waktu saya jadi camat Singonjuru itu, waktu saya camat Singonjuru, yang pertama kali membeli mobil pelayanan desa namanya URC, unit reaksi cepat, itu adalah Singonjuru. Yang lain belum berani. Warnanya hitam, ada gambarnya singa itu di depan itu, singa, kepala singa itu yang mulai pertama kali untuk membeli itu Kecamatan Singonjuru. Saya waktu itu yang karena memang regulasinya membolehkan. Nah, nanti akan kami tampung ini, kami tampung, nanti kami sampaikan kepada kepala dinas, kami rekomendasikan kepada kepala dinas kesehatan agar memanajemen pengelolaan ambulan bagi teman-teman relawan. Nanti insya Allah ini merupakan sebuah langkah yang baik ketika kepala dinas kesehatan nanti kita rekomendasikan untuk menata teman-teman relawan terkait dengan ambulan. Tentunya emang tidak sama, artinya kalau sekarang hampir semua desa itu punya mobil pelayanan, dan itu kadang-kadang ya ini membantu dan memudahkan untuk yang sakit saja, tapi tidak untuk jenazah. Apalagi jenazah yang memang apalagi ini sakit tetapi yang sakitnya sudah parah, yang harus menggunakan yang bisa tidur itu. Tetapi kalau sakitnya hanya biasa, bisa digunakan mobil unit pelayanan desa. Dan semua desa sekarang sudah ada. Jadi itu kami tampung, Kak Rafiq, nanti kami sampaikan sebuah rekomendasi. Dan memang pertemuan semacam ini memang harus menghasilkan sebuah rekomendasi ya Kak Adik ya. Nanti sebenarnya saya harus ada yang catat gitu ini ya. Harus ada yang mencatat untuk menjadi berita acara, sebuah notulen yang nanti akan kami sampaikan kepada. Tapi pramuka masuk gak dicatat, aku gampang ingat kok ini. Ya kan nggak mungkin dengan alas apa kita kemah di mana terus butuh bawa pulpen, butuh bawa buku, nggak mungkin. Alas tapi jambu. Saya ingat itu lah. Monggo yang lain adik-adik pramuka hanya satu angkatan tahun 85 ya kan ini BKJ. Turun ono sing lahir iki Dewan Kerja Cabang. Dan tidur saya tidak pernah pulang ya di gedung pramuka itu tidur. Monggo yang lain. Teman-teman sekalian, yang pertama bahwa di Banyuwangi ini Ibu Bupati itu dengan seluruh SKPD ketika ada persoalan misalkan ada rumah roboh, kemudian ada anak tidak sekolah, ada fakir miskin tidak terurus, itu Ibu Bupati kepada seluruh kepala SKPD target 2 jam harus sudah selesai. Harus sudah selesai ditangani, selesai diparani, dan ada solusinya. Misalkan ketika saya jadi camat ya, itu 2 jam wis ini rumah misalnya tidak layak huni ya, maka dalam waktu 2 jam di situ sudah ada batanya, sudah ada tripleknya, sudah ada gentengnya yang harus langsung diisi depannya langsung. Ya, jadi Bupati memberikan waktu 2 jam. Kemudian terkait dengan ini ada Banyuwangi Respon adik-adik 082 131 545 555. Ini Banyuwangi Respon. Catat. Ini dari Kominfo 082 131 545 555. 555 triple 5. Ya, ini Banyuwangi Respon. Kemudian terkait dengan yang nomor-nomor khusus, itu camat nomor-nomor khusus itu camat sudah nempelin kepada seluruh 24 camat sudah nempelin nomornya masing-masing di kecamatan. Kepala desa juga nempelin masing-masing gitu. Tidak boleh ada slow respon, itu tidak ada gitu. Maka ketika teman-teman slow respon, teman-teman boleh telepon ke saya. Saya sering menerima seperti itu, langsung kami kirim ke dinas kesehatan, kami kirim ke dinas sosial dan lain sebagainya. Nomornya Pak Ji? Nomorku sing lawas apa sing anyar? Yang ada WA-nya Pak Ji. Sing lawas wis rusak. Ya, yang ada WA-nya Pak Ji. Sing anyar sing durung tubuh aku.
Iya, 081 081 saya, 234 234 941 941 000 000 Pak Haji Lutfi. Ya, oke. Nah, ini tetapi sebenarnya nomor saya itu lebih banyak pengaduan tentang intoleransi, radikalisme, faham-faham Wahabi yang aliran keras gitu ya, terorisme gitu loh ya. Sing rada keras-keras gitu loh. Aliran sempalan, Pak Haji. Ya, itu sing rada sistemnya. Nah, nanti kita bersama Timdu penyelesaian konflik, di situ ada Kominda, ada Intel semua langsung mengadakan pendalaman, penggalangan dan penyergapan. Nah, keras nih karena kemarin ada bom bunuh diri. Seharusnya 2022 kemarin zero untuk teroris. Ternyata tidak, moro-moro buru ngomong duar meledak di sana. Wis langsung ternyata tidak zero teroris untuk teroris. Ya itu ya teman-teman ya. Tetapi itu sebuah rekomendasi yang luar biasa. Nanti kita sampaikan kepada Kementerian Kesehatan bagaimana sebenarnya memberikan mekanisme tata kerja teman-teman relawan dengan mobil-mobil yang sudah ada ini ya. Karena juga nanti mungkin menyangkut tentang desa juga. Kapan hari memang sudah saya sampaikan ke siapa? Ke Pak ini, ke Pak Kepala Dinas Kesehatan. Ketika saya lihat di lampu merah, Pak Amri. ketika ada mobil ambulan desa, dia membunyikan ini, rotari dan sirin, ya. Dilihat sama yang depan. Oh ternyata bukan ambulan, tidak ada ininya. Dilihat mobilnya tidak, ya diam aja, dia tidak minggir gitu. Tapi dia sebenarnya punya sirine yang dia sembunyikan, tidak minggir. Gitu. Maka bagaimana seharusnya, karena memang ada fasilitas tertentu yang namanya diskresi teman-teman. Namanya diskresi itu pengambilan sebuah keputusan yang melawan sebuah ketentuan tetapi mereka dibenarkan karena alasan tertentu yang memang dibutuhkan. Contoh misalkan polisi itu ketika polisi berada di tengah lampu merah perempatan, jalan terus, padahal merah gitu loh, tapi suruh jalan terus. Lampu merah loh suruh jalan, kan melawan tapi diskresi. Ya. Karena mungkin ada siapa yang mau lewat, takut nanti benturan, takut nanti ada hambatan, itu namanya diskresi boleh. Nah tentunya nanti ambulan punya aturan-aturan yang bisa masuk diskresi itu, sehingga teman-teman satu lembaganya harus lembaga yang legalitas formalnya jelas. Ada akta notaris, kemudian Kemenkumham daftarkan ke kantor kami, Kesbangpol. Ketika teman-teman tidak ada masalah, tapi ketika ada masalah, teman-teman tidak terdaftar lembaganya, bisa jadi persoalan nanti. Ya, oke, begitu Mas ya, begitu Mas Rafiq. Mungkin ada pertanyaan lain, monggo. Pakai sirine, kemudian kena operasi, suruh ngelepas karena mobilnya tidak sesuai keperuntukannya. Nah ini bagaimana regulasi tersebut? Kan kasihan juga, padahal itu juga untuk emergensi. Betul apa yang dikatakan Pak Haji tadi? Betul. Kendaraan desa itu ada corongnya di atas, bunyi, kemudian tidak ada tulisan. Memang dibiarin aja sama yang di depannya. Nah, ini bagaimana regulasinya? Ini wewenangnya siapa? Nanti kalau misalkan yang punya undang-undang ini kan Pak Polisi. Jadi kapan hari itu suruh ngelepas rotatornya itu sama Pak Polisi. Karena alasannya kendaraannya bukan peruntukannya. Terima kasih, Pak Haji. Makanya ada kegiatan dialog-dialog seperti ini bisa menghadirkan dinas kesehatan ya, kemudian lantas, dinas sosial gitu loh. Jadi bisa menjawab dan menampung aspirasi. Tapi tidak apa-apa, ini sebuah permulaan yang baik bagi teman-teman untuk berdiskusi dengan kami melalui pramuka ya. Karena sebenarnya ini forumnya forum pramuka. Saya di sini bukan kepala Kesbangpol sebenarnya. Saya di sini selaku wakil Mabicap gitu ya. Semula wakilnya Kak Sugira ya, wakilnya Kak Mabicap, Bupati gitu. Tetapi selaku pramuka. Jadi kebetulan saja saya di kepala Kesbangpol sehingga saya bisa menjawab diskusi. Tapi nanti kalau lintas instansi
Tentunya teman-teman banyak nanti yang bisa di Kesbangpol, nanti kami berikan ruang dan fasilitas. Bisa ini rumahnya basecampnya LSM Hakim Said yang di Karangrejo. Insya Allah saya minta petunjuk dulu pada pimpinan, akan kita jadikan rumah kebangsaan dan akan dialog-dialog seperti ini dengan mengundang hadirkan beberapa kepala dinas dan instansi. Saya kira itu ya. Oke, monggo ada lagi dengan fasilitas yang ada. Jadi adik pramuka, monggo. Terima kasih Kak Hanif. Saya tanya pramuka ini. Pramuka itu kan ada namanya brigade penolong. Nah, itu juga relawan. Dalam hal kebencanaan. Mohon izin Kak Lutfi. Kadangkala para relawan ini mendatangi posko bencana ini karena tidak kenal, malu. Padahal niatan para relawan kepingin membantu. Apalagi yang kemarin Kali Baru. Itu di mana-mana pada membuat kotak amal di tengah jalan. Nah, ini bagaimana regulasi para relawan ini kalau ada kebencanaan. Suatu contoh misalkan, kadangkala hanya satu relawan yang dipakai. Satu relawan. Padahal yang lain itu sudah minggir, Pak. Tapi kalau ada regulasi dari pemerintahan, mungkin karena kita ini niatnya kepingin membantu masyarakat, apa yang dapat saya berikan kepada masyarakat yang terkena musibah bisa empati dengan gerakan pramuka itu tadi, brigade penolong ini tadi. Ini bagaimana regulasi? Kebetulan di sini ada BPD yang sudah hadir. Di sini nanti mungkin bisa jadi narasumber di sana. Mungkin mohon izin pada Pak Haji Lutfi, pertemuan awal ini mungkin bisa ditindaklanjuti, kalau bisa relawan juga diundang dalam kegiatan Kesbangpol. Jadi kita juga membantu pemerintah, begitu. Jadi itu pertanyaan kami, karena kenyataan di lapangan begitu kan. Jadi kenyataan di lapangan begitu, sehingga kami malu mau membantu di sana karena sudah ada relawan. Nah, begitu. Terima kasih kepada Kak Hanif. Monggo untuk brigade penolong yang ada di kuartir cabang ini, ada berapa personil, komandannya siapa, adik-adik ini biar tahu kalau dibutuhkan, adik-adik mungkin bisa mendaftar menjadi BP-nya kuartir cabang. Terima kasih Kak. Komandan-komandannya relawan itu sudah menggunakan pakaian. Ya, kita sebenarnya sudah bergerak Kak. Jadi kemarin ada semua bencana baik di Banyuwangi maupun di luar kota. Kemarin juga sempat bangun rumah ini kalau nggak salah ya, membuat rumah di Semeru. Nah, kita juga memberangkatkan. Untuk regulasi biasanya kami tetap koordinasi dengan pimpinan. Kuarcap ini bilang berdiri, bilang pemerintahan ya tidak pemerintahan, tapi tetap mainnya ada aturan di pemerintahan, sehingga kalau kita disuruh minta di pinggir jalan itu ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan, gitu loh ya. Jadi semacam itu, sehingga teman-teman ini yang mungkin sering berangkat, jadi kalau ada kegiatan-kegiatan mereka berangkat. Kapan hari juga rekrutmen, ternyata setelah direkrut mereka yang hadir hanya beberapa orang lagi. Ini yang membuat masalah memang. Ya mudah-mudahan Pak Kak Rafiq ini, Kak relawan monggo barangkali menjawab supaya jelas, enak aja, supaya tertarik kalau memang mau berlatih. Monggo Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi Trisaputro. Saya di sini alhamdulillah bergabung dengan Tagana di bawah naungan Dinas Sosial. Tapi awal kami dari Pramuka sama dengan adik-adik. Saya juga anggota Brigade Penolong tahun 2015 insya Allah kalau tidak salah. Untuk pertanyaan Kak Rafiq Ya. Secara struktural kami memang untuk ketua insya Allah Kak Anam ke Mas Dedi ya Kak Anam ya. Untuk open recruitment untuk BB Brigade Penolong untuk Pramuka, insya Allah kemarin kita sudah open recruitment
antusiasnya memang untuk kota saya kemarin itu minim gitu karo itu. Kita sudah open recruitment melalui Instagram, Facebook dan semua media sosial sudah kita buka untuk Brigade Penolong. Untuk jumlah memang ngapunten ini untuk kelanjutannya kita open recruitment untuk kelanjutannya memang kita kembalikan ke grup masing-masing. Dan karena untuk pelaksanaan relawan pastinya karena ini masih pelajar, karena di saat kita masuk ke dunia bencana, mohon maaf adik-adik kan masih pelajar nih, tidak kita ikutkan secara keseluruhan dalam pelaksanaan kebencanaan. Contoh di Kalibaru kemarin kita sempat kedatangan dari BP juga dari Kecamatan Kalibaru, dan kita di situ memaksimalkan adik-adik karena kami tupoksi di dapur umum. Di dapur umum kita arahkan ke dapur umum. Monggo kalau ada adik pramuka mau masuk ke posko bencana silakan, nggak apa-apa. Nanti kita tupoksikan di mana? Ini Pak Yusuf, nah, kita tupoksikan di mana? Kalau adik-adik bibi, memang karena yang di bibi termasuk saya, Kak Wawan, Kak Taufik Brandal, namanya Kak Taufik Brandal, itu memang dari Pramuka dan masuk ke Tagana, memang masuk ke dapur umum. Jadi Kak Taufik, kalau memang ada bencana lagi, monggo kita buka, nggak masalah. Tapi ya itu, ini adik-adik masih belajar, tidak bisa kita maksimalkan di situ karena mereka perlu belajar, Mas. Dan untuk jumlah, mohon maaf, kami tidak bisa menyebutkan karena setelah kita rekrutmen protol satu-satu gitu. Yeah. Tapi untuk bibi kita tupoksikan di, memang kita pelajari di semua lini, tapi lebih kita ke, karena kami di sana ada dapur umum, kita arahkan ke dapur umum. Gitu. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi, nggak apa-apa. Monggo. Ada kami yang belum pernah dibaca dari Facebook, Instagram, mungkin ada surat lah di depan itu, sehingga kami bisa sampaikan pada adik-adik yang punya jiwa sosial tinggi, bisa menyalurkan mereka. Walaupun tidak bisa penuh, minimal mereka contoh yang kemarin di Sutri itu ikut ngepel masjid, anak-anak pada waktu olahraga kita kirim ke sana ngepel masjid, sehingga ada betul-betul empati. Masyarakat ngomong, oh ini anak emak sudah membantu kami. Siap. Ricik masjid. Cuman kami regulasinya ini untuk anak-anak. Tapi yang para relawan ini, saya amati relawan ambulan cuma satu yang dipakai oleh BPD, hanya ambulan rapi saja. Tapi ambulan yang lainnya ini yang lain, karena mungkin yang punya konek ke situ. Mungkin kalau usulan kami, kalau ada bencana, boyo ditingkat. Makanya tadi di pemerintahan itu kan ada regulasi. Berapa sih jumlah ambulan relawan yang ada di Kabupaten Banyuwangi? Nah, mungkin Kak Ajil itu bisa menjawab. Yang 10 misalnya. Siapa? Kalau ada kegiatan bencana alam bagaimana? Suatu contoh, ada ambulan, tidak bawa apa-apa, bunyikan sirine. Nah, ini bagaimana membawa lebih kecepatan aturan ambulan. Ini siapa ya? Punya regulasi. Akhirnya kan kami kepingin maju bersama-sama dari kabupaten ini. Karena tidak mau Bimbo, kalau mau Bimbo nanti regulasinya pada pemerintahan. Tapi pemerintah yang begitu, kalau ada yang melanggar tidak mau diatur, ya ada tindakan untuk tidak bersama. Kemudian itu nanti endingnya kepada Pak Polisi. Beginilah Pak Polisi. Untuk pengalaman ke Mas Rofik, untuk biasanya kenapa tidak bisa terpakai atau gimana? Sebetulnya bukan tidak terpakai.
karena di posko utama, contoh Semeru, katakan ya, contoh Semeru itu di bawah kendali Kodam katakan. Nah, itu kan semua relawan wajib mendaftar di sana. Wajib untuk diketahui berapa relawan yang ada di sana. Karena apa? Satu sisi, apabila terjadi yang sesuatu hal yang tidak diinginkan dan tidak terdaftar, resiko mereka. Itu. Pada intinya, semua relawan saat masuk posko kebencanaan itu wajib mendaftar, memberitahukan bahwa dasarnya contoh kami dari ambulan Losewu, Banyuwangi katakan, sekian personil sekian, dan itu semua insya Allah ditanggung makannya, minumnya, kecuali tidur. Karena kita juga melayani bukan hanya penyintas atau korban, juga kita melayani juga relawan juga, semua di situ kita melayani. Kalau jenengan tidak mendaftar di Nun Sewu, karena kita tidak tahu jenengan ada di sana, kan gitu. Pada intinya kan seperti itu Pak Rafiq. Mohon maaf, mungkin ada yang lebih fokus untuk menjawabnya. Monggo Bapak. Enggak, Kak Usub. Oke, matur nuwun waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun saya bisa diundang di sini soalnya belum pernah tahu ini Mas Rafiq. Alhamdulillah sama adik-adik pramuka. Saya jelaskan juga nanti nih masalah kebencanaan, penanggulangan bencana di Indonesia, kemudian langsung jujuk aja ke Banyuwangi. Kalau di Jakarta itu kan BNPB, itu kan non kementerian, itu badan untuk di nasional. Kemudian non kementerian yang lagi SAR itu juga non kementerian. Kemudian ditarik lagi supaya cepat tinggi, ditarik lagi ke provinsi, itu BPBD. Kalau yang di Jakarta itu BNPB. Kemudian ditarik lagi ke Banyuwangi, namanya BPBD Banyuwangi. BPBD Banyuwangi. Jadi untuk mungkin banyak yang bingung gitu ya, apa sih BPBD itu? Kok orange, kok mesti ada kejadian bencana kok mesti kuning, mesti orange bukan kuning, kok mesti di depan. Itu gini Pak, BPBD itu sebetulnya fungsinya kan sebagai merumuskan penanggulangan bencana dan menginformasikan penanggulangan bencana. Di BPBD itu Banyuwangi langsung aja ya, itu kan ada 3 bidang. Yang pertama itu bidang KL, itu kedaruratan dan logistik. Itu fungsinya kalau ada kejadian, bidang KL itu yang lari dulu, yang menuju lokasi dulu. Kemudian di sana itu kerjanya apa gitu. Di sana itu kita langsung assessment Pak, kemudian sama penyelamatan. Kalau penyelamatan biasanya kita digandeng sama SAR. Kalau di Jakarta kan Basarnas, di Banyuwangi SAR, itu di LCM sana. Itu untuk penyelamatan. Kita juga dibantu sama Damkar. Setelah di assessment, itu kita melakukan asesmennya namanya kaji cepat. Kaji cepat itu beberapa OPD yang terkait. OPD itu apa saja, termasuk PU, pengairan, LH, dan seluruh elemen termasuk kepolisian sama Kodim, TNI. Kalau di lapangan biasanya di Koramil mesti sudah masuk. Kita langsung rapat, itu dibuat tanggap darurat apa enggak. Namanya kalau setelah dianggap tanggap darurat, kita buat SK tanggap darurat mengajukan ke tempatnya relawan masuk, daftarnya di situ. Jadi relawan-relawan waktu di Kalibaru kemarin suka sama seperti itu. Jadi semua relawan dari Jember, Banyuwangi, Rapi yang jenengan itu pasti Daftar di posko itu. Daftar berapa orang, Senkom Di posko itu ya. daftar. Kita tahunya dari situ. Kalau jenengan nggak daftar, kita tahu dari mana. Misalkan di posko jenengan misalkan cuma di sana, nggak ngerti gitu. Jadi gitu Pak. Gitu. Jadi relawan kakak di Kalibaru kemarin itu banyak. Dari mana-mana itu Pak.
relawan, komunitas juga semua ikut. Jadi memang daftar pagi itu, Pak saya mendaftarkan segini orang namanya ini. Itu nanti kita persiapkan juga dari Tagana ini dapur umumnya. Kemudian posko itu dibagi-bagi klasternya Pak. Di situ tuh ada yang untuk penyelamatan ada. Terus kalau jenengan untuk kesehatan ada sudah. Kalau misalnya yang kemarin di Kalibaru contohnya itu puskesmas dari Kalibaru sana yang di depan itu. Terus selanjutnya itu biasanya dia mengkoordinasikan diri. Artinya dengan puskesmas lain itu gantian, itu 24 jam. Contohnya seperti juga ambulan juga seperti itu. Puskesmas ada ambulannya gantian juga. Kemudian dari Rapi juga. Sebenarnya jenengan kalau misalnya daftar ya monggo saja. Kita malah terima kasih. Jadi klaster-klasternya itu. Kemudian posko itu juga waktu itu dapur umum dari Dinsos masuk Pak. Untuk besoknya itu masak, untuk besoknya itu memberi sarapan. Itu ya Mas. Makanya saya sudah kenal lama begitu. Jadi pagi itu dari desa sudah kita perintahkan untuk bangun dapur umum. Dari desa langsung waktu kan di Kalibaruitan ya, kita ngomongnya kan yang paling dekat di Kalibaru gitu kan. Waktu poskonya di Kalibaru. Ya seperti itu Pak. Itu tanggap daruratnya kemarin itu kan 14 hari. Jadi 14 hari itu klasternya masing-masing, ada yang logistik, ada yang macam-macam. Kemudian kemarin sebetulnya dari pramuka juga bagus banyak. Itu hari kedua, kalau agak hari ketiga masuk siapa waktu saya lupa ya karena banyak sekali itu. Ya adik-adik ini kita langsung dia menyangka Pak kita pramuka ini diarahkan kemana? Kita langsung arahkan. Itu ternyata waktu itu rumah-rumah banyak yang kemasukan lumpur, alat berat nggak bisa. Sama juga di Alas Malang gitu, Pak Tagana gitu. Di Alas Malang juga gitu. Jadi relawan-relawan itu yang masuk ke rumah yang membersihkan, sangat membantu sekali. Kemarin banyak saya nggak hafal sudah dari pramuka mana saja itu mulai SMP sampai SMA itu masuk. Jadi begitu ceritanya. Kemudian setelah itu, setelah tanggap darurat itu, sebelum tanggap darurat selesai, biasanya kurang seminggu itu bidang RR masuk Pak. RR itu rehabilitasi rekonstruksi. Bidang itu begitu sebelum pasca bencana itu, misalkan tanggap daruratnya 14 hari gitu. Sebelum 14 hari dia masuk langsung asesmen ke yang rusak-rusak itu. Kerusakannya itu turut perumahan itu ya rumah-rumah penduduk yang rusak, kemudian infrastrukturnya mulai jalan sampai jembatan itu infrastruktur biasanya BU ya Mas. Kemudian selanjutnya ke keamanan, ketertiban itu biasanya dari TNI sama dari kepolisian Mas. Itu rehab dan rekonstruksi. Kemudian setelah pemulihan selesai, biasanya kita sudah ancar-ancar ke bidang PK Pak, itu namanya pencegahan dan kesiapsiagaan. Jadi itu biasanya kalau menurut para ahli itu ternyata bencana itu berulang Pak. Ada siklusnya gitu loh. Berulangnya kadang-kadang bisa 5 tahun sekali, 7 tahun. Ya kalau di Alas Malang itu siklusnya berapa tahun itu kan bisa dideteksi. Makanya tsunami itu juga begitu sama, berulang. Misalnya kayak di Aceh itu 2 kali tsunami, kayak di Pancer itu ternyata kronologisnya dulunya juga pernah. Makanya kita ngadakan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan itu sebenarnya untuk mitigasi untuk mengurangi risiko bencana. Saya kira itu sementara barangkali ada perlu yang dijawab lagi. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada di Banyuwangi Kak,
bagaimana caranya pariwisata yang di Banyuwangi ini tetap Eksis. ada, maksudnya itu jika memang semua ada, kenapa kok masih ada pariwisata yang lama itu terbengkalai? Bagaimana cara merawat pariwisata itu agar tetap ada di Banyuwangi dan tidak hilang pamornya? Terima kasih. Dari mana? Siapa namanya? Dari Sendeko Prasetyo. Iya, bisa kasih contoh pariwisata yang hilang pamornya. Bahasa keren. Pariwisata hilang pamornya. Iya, Kita iya. sampai kepala dinas pariwisata. Enggak apa masukan bagus itu. Anak muda sudah bisa ya Rawabayu, Kalongan. menyampaikan hal-hal yang kira-kira bisa menjadi perhatian. Tepuk tangan, tepuk tangan. Wah, wisata yang destinasi ya, destinasi salah satu yang hilang pamornya. Ada apa? Silakan. Contohnya saja. Contohnya misal wisata osing itu kan sekarang sudah terbengkalai. Juga ini di Gor ini juga kan masih ada tempatnya BMX, tapi sekarang sudah tidak bisa digunakan lagi. Terima kasih. Iya, terima kasih. Kritis banget ya. Kasih tepuk tangan dulu. Aku lihat olahraga gini batinku yang bodoh karo awakmu iku. Ya, betul. Jadi memang teman-teman sekalian, saya katakan tadi awal ya. Kita ini dalam melakukan sebuah kegiatan, saya lihat ada anu tadi ya. Kak Cuk. Ya ampun, Kak Ketok. Tak pikir gila ini. Ini sahabat saya di aktivis. Saya tadi sampaikan adik-adik, kita ini tidak boleh kerja setengah-setengah, nanggung separuh-separuh, tidak sungguh-sungguh gitu. Tidak boleh. Akhirnya ketika kita akan mendirikan sebuah destinasi, harus ada asesmen dulu. Harus ada bagaimana, misalkan pertimbangan andalalinya, keramaian ke depan. Waktu saya jadi camat Sikonjuru itu, saya sampaikan itu ada lahan yang saya kenal, ini bisa kita sewa untuk pasar wit-witan, untuk pasar. Wih, masuk pasar yang gede gitu loh. Iya. Di Alas Malang itu ya. Itu saya dengan BPD-nya ya agak diskusi dialog, ada tidak setuju. Tetapi itu sudah kita asesmen, sudah kita hitung. Itu di tengah-tengah, ke bandara dekat, di jalan nasional ya di pinggir gitu loh. Orang dari Banyuwangi, dari Genteng itu pasti sampai sekarang. Pasar wit-witan itu rame dan itu nasional. Dan itu ngalah-ngalahi pasar papringan yang ada di Jawa Tengah. Sampai sekarang. Tetapi setelah 1 tahun berjalan, saya dipindah ke kota gitu ya, ke camat kota. Ketika di camat kota, saya jalan-jalan di Plengsengan Mandar. Sampai ke Plengsengan Ancol. Ada perbedaan. Ada yang kan punya kenangan Plengsengan Ancol. Wah, banyak ini. Ancol. Si. Plengsengan Ada awas Ancol. kalau Plengsengan Ancol nanti ketemu saya di sana. Jadi adik-adik, ketika kita ingin membuat sesuatu hal, bagaimana misalkan yak klub di BUM itu yang begitu itu tidak imbang dengan masyarakat Mandar, sehingga waktu itu kita putuskan untuk membuat bagaimana asal pemberdayaan guru penghasilan masyarakat Mandar, kita buat Plengsengan ikan bakar Mandar, ya kan? Kita buat waktu itu cuma ada 3, dengan Pak Lurah langsung kita naikkan, kita bantu, kita buat di situ pondok-pondok terawang yang waktu itu masih COVID. Kemudian yang Plengsengan Ancol juga kita keluarkan anggaran di sana, anggaran kecamatan. Tidak pernah ada 20 kecamatan yang mengeluarkan anggaran di luar kantornya untuk pemberdayaan. Tapi ketika kita asesmen, saya berani keluarkan. Ada pondok-pondok itu ya, ada sekitar 16 pondok itu di sana. Ternyata sekarang, sampai kalau malam itu sekarang sana macet sama. Macet, ikan bakar Blimbing Sari, wes kabeh saiki rono gitu loh. Sampai sekarang. Pemberdayaannya luar biasa lah. Waktu itu kalau adik-adik ke ini Ambon, namanya ada itu Ambon, Pak Ambon itu ya. Itu waktu saya ke sana, itu dia parkir, orangnya sepuh gitu. Tak kasih 10.000. Lama-lama dia, Pak, saya mohon izin Pak untuk mendirikan, ada lahannya, ada ini punya sahabat. Itu silakan, bismillah dulu. Nanti kalau jedok gak kuat baru zaman ngomong sama saya Pak Lurah. Sekarang stafnya berapa? 6.
cewek-ceweknya 6 sekarang jadi juragan ya sekarang ya. Oh, Pak Jai itu sekarang punya mobil ya. Artinya sebuah nilai yang harus dihitung dan terukur ketika kita ini akan berikan sebuah destinasi ya deh ya. Nggak semua orang terus latah, wah destinasi kabeh gitu. Akhirnya gak ono, terus gak diopeni, terus blakrak, terus karakternya juga nggak kuat, kemudian pengelolaannya juga nggak ramah, terus kempro dan sebagainya, nggak ada orang ke sana. Ini kan soal destinasinya, soal kita ini bicara, kita beli view, kita beli rasa, ya, kita beli pesona kan gitu ya. Betul. Lo kalau sekarang terus, makanya kan ketika ada tadi menyampaikan, oh ini gak tahu digawe emang depan ini. Dulu ngapain, asas iman seperti apa, gitu. Kok didirikan di situ gitu ya. Termasuk kan bersaing destinasi. Kolam renang banyak tapi bersaing. Ketika kita pelayanannya baik, ya itu akan menjadikan sebuah tujuan bagi masyarakat. Paham ya? Nah, kesimpulannya kerja tidak boleh setengah-setengah. Ya, belajar tidak boleh. Menetapkan sebuah tujuan tidak boleh setengah-setengah, adik-adik. So saya setelah ini harus kuliah kemana? Loh, adik-adik kelas berapa sih? Kelas 10, kelas berapa Kak? Hari mungkin Kelas 10, kelas 1. Kelas 1. Kelas 1 SMA. Kelas 3, tidak apa-apa, sudah sampai kelas 3. Kelas 3 itu ketika masa-masa adik-adik nanti akan melakukan sebuah degradasi. Ketika adik nanti lulus, bingung kan? Iki arep nang endi, kuliah nang endi, ono bodone apa enggak, kan itu ya. Terus jurusan saya itu apa? Kok nganggur seneni wong tuwa tok, kan itu ya. Pacaran dia juga dimarahi. Pacarannya diseneni sing ngomong kuwi. Metu tok ya diseneni ya. Repot. Maka itu adik-adik saya katakan softwarenya harus diisi mulai sekarang adik-adik agar ada kendali yang mengendalikan adik-adik mau menuju kemana. Anak saya 5. Aja omong no KB, aku melayu sih. Laki-laki semua anak saya. Alhamdulillah. Pandawa. Semua. Apa namanya? Pandawa? Iya. Pendawa persis Pendawa Limpo. Ya, yang sekarang ini masuk BSI. Dia lulusan ITB pertambangan. Kemudian adiknya kuliahnya di Unta karena dia tidak mau ninggalin kopi di Sumber Rezeki. Toko Sumber Rezeki kopi itu ada yang rambutnya sekian, namanya Ubay. Itu anak saya. Ubay bin Ya. Ka'ab, Ubay bin Haji Lutfi. Artinya saya tekankan bahwa kamu tidak boleh harus jadi pegawai negeri loh. Jadi pegawai kayak kita tidak sebentar. Piro sih gaji nih? Kecil Pak. Sampai tadi Pak Sekda itu lihat gaji pokoknya Pak Sekda. Palingnya 7 juta dalam ya kayaknya kacau guyung ya. Mantan lurah itu. Piro gaji nih? 6 juta ya. 5 juta 6 juta. Iya. Tanyakan itu. Tapi ketika panjenengan berdikari wirausaha, kemudian yes menang seragam. Dan yes kita nih pelayan. Maka ketika seseorang seperti kami ini di pikirannya itu mentalnya mental pejabat bukan mental pelayan, ya wis teko gak Cuk. Tapi ketika seperti Kak Lutfi ini, ketika tanya aku pelayan masyarakat, dong pelayan aku ini babune masyarakat. Makanya ketika kalau di mana-mana ya wis gampang karena emang kami ini pelayan masyarakat. Ketika pejabat ya sampai lek nemone aku ngisi buku tamu sih. Tapi teman-teman langsung berusak-berusuk di tidur-tiduran, makan di sana ngopi di kantor saya. Ya Dek ya, jelas ya? Jelas. Enggak, lainnya nanti saya nanti gantian. Tadi sudah buka, habis itu langsung ke Songgon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada bukti-buktinya. Masuk. Nah, kemudian ada Polres kemarin yang mengirim perwakilan
ke Polda Jatim untuk mengikuti pelatihan driver ambulan. Jadi waktu itu telepon, mohon izin Pak, mungkin dari Lantas yang ngirim, mungkin dari Genteng yang dikirim kalau tidak salah itu. Nggih, leres. Sinten? Oh, Pak Nur. Oh, orangnya ada di sini. Oh, masih luar kota. Oke, kalau ada kan bisa cerita. Kalau Mas Jado dari rekan-rekan udah pernah? Oh iya, makanya ngeten. Oh, tidak ada informasi nggih. Makanya ngeten, kita kumpul-kumpul sareng menika. Saya kepingin ada pelatihan di tingkat kabupaten. Kan di situ kan ada kepolisian, ada dinas kesehatan, ada dinas perhubungan. Perhubungan dengan kelayakan mobil, kesehatan dengan peralatan, kemudian untuk kepolisian tentang regulasi. Ini saya kepingin driver ambulan, sehingga para driver ini mendapatkan sertifikat khusus. Apakah sertifikat itu cukup hanya SIM aja? Ini bagaimana rasa empati kita selaku relawan? Contoh misalkan, kapan driver sering kumpul, kan sakit bilang nih Bang. Kapan boten sering kumpul, oh kopdar ben yang tahu misalkan. Genteng kopdar misalkan. Monggo, kami diundangi. Terima kasih sudah hadir Genteng. Terus Pemuda Alirsat. Terus ada lagi Puskesmas Gitik saja. Kali Baru. Oh, Gemar sudah kan punya ambulan. Ambulannya Glamor Tegal Sari yang P3. Sinten Pak? G. Hijau. Ya Bang. Pak Junaidi. Ya. Oh, RKD. Iya. Sama ambulan Pondok Pesantren Mabadiul Ihsan Tegal Sari. Pondok, bukan. Pondoknya Pak Anas. Ada satu di sana. Terus sekarang Blok Agung punya satu ambulan. Terus ada ambulan masjid. Oh, dari Gontor, Mas Alpan. Alhamdulillah, ambulannya dibawa ya. Alhamdulillah. Ini Pak, dari Gontor 5 sekarang menjadi Gontor 4. Pondok Pesantren Gontor 4. Makanya nawi nenten lari pondok gawa ambulan dan ikut dulu deh Pak. Mohon izin Mas Alpan kalau ada kegiatan monggo. Nah, mungkin kalau diundang di pondok pesantren, Pak Kopdar di pondok pesantren, Selamatan di pondok sana, monggo semuanya hadir di pondok pesantren. Nah, alhamdulillah. Kira-kira diusulkan sama pengasuh ya? Insya Allah, alhamdulillah. Nanti Kopdarnya di pondok pesantren, tapi jangan kaget Pak, di sana bahasanya bahasa asing Pak, bahasa Inggris, bahasa Arab Pak. Biasa using itu buatan tentang mereka. Terima kasih Mas Alpan. Berapa orang dari pondok? Alhamdulillah 3. Dari mana saja? Iya. Oh, ini dari Banten. Terus dari Solo. Masa enten lari Gontor niki lari Banyuwangi Pak. Mohon maaf, bahasa saya ngerti ya. Insya Allah Banten nabi Solo nih Pak. Niki. Ya, yang anu. Ini bisa driver juga 3 orang. Driver semua. Alhamdulillah penerus nggih. Sudah punya SIM? SIM A. Oh, iya, saya tanya aja. Nanti kalau sudah kumpul-kumpul begini nanti ada Pak Polisi jenengan sampaikan. Pak, para relawan ini tidak punya SIM gimana Pak? Ya, alhamdulillah Mas Amban bisa gratis ya. Monggo kantorin biaya gitu, nggih. Contoh Pak, kula bingung. ARP lo telepon Pak, enten jenazah teng Genteng misalkan.
Ini ngubungi siapa? Kalau Mas Dado ke Genteng lagi kan jauh. Kalau ada Genteng ada, Muncar ada. Ini. Terus ini yang kedua, mobil pelayanan desa. Ini tadi ngomongnya mobil pelayanan desa, ada sirine di atasnya, ada rotator, tapi tulisannya mobil pelayanan desa. Yang direken Pak, digenenghaken wing-wing wis sampai elek. Yang direken sama pengendara yang di depannya. Tapi kalau TRC, Rapi, kemudian Pemuda, Al Irsad berbunyi ambulans. Mobil saya itu rescue itu Pak, kadang direken sama tidak Pak. Iya, betul itu rescue itu sudah ada sirine, sudah ada rotator Pak. Saya bawa pasien bisa duduk. Ya alhamdulillah. Mohon izin Pak, saya siaran Pak. Itu ada mobil siaran. Mohon izin Pak, saya numpang lewat, saya bawa pasien, kiting saya bilang begitu. Melayu Pak, minggir dewek-dewek di lampu merah itu Pak. Betul. Kalau Mas Dado itu sudah terabas saja. Wih, saya ngeri kalau ikut teman-teman ambulan itu. Betul, karena sudah prioritas. Kalau seperti mobil pelayanan desa, arep aclek ya Pak. Kemarin itu ada mobil desa Pak, hitam, ada corongnya. Corong tok muni, wiu, corong itu wae kok Pak. Wiu, wiu, kok jenenge aja tak kelendi. Karepe dhewe Pak. Ya. Ojo ngelokan resiu corongnya masjid loh. Itu manfaat itu. Ya itu untuk woro-woro. Waktu ada pakai masker itu, mak-mak itu di desa itu, mohon bu ibu dapat masker, nganggo sarung anduk Pak, dicoplok sarungnya nutupi cangkem ini Pak. Arang ngisor katon kabeh Pak. Nah itu. Jadi kita sambil nunggu dari Polresta Pak, permasalahannya itu, kalau saya nggak ada masalah. Yang penting sesuai undang-undang kan muni ini Pak, yang boleh menggunakan sirine dan rotator 1 ambulans, 2 rescue Pak. Ya kan, rescue oleh, tapi warnanya merah. Iya. Plat saya plat putih Pak sekarang. Plat hitam sudah selesai, sekarang plat putih. Nah, nggih, anyar malih niku Pak. Enten hang plat ijo Pak. Plat hijau niku teng Batam mriku Pak. Ya niki untuk teman-teman. Terus berikutnya saya lagi ngajukan. Saya ngomong Pak, Dinas Kesehatan Mbok yo relawan niku enten latihan lah Pak. Wenono PC relawan niku. Misalkan begitu. Ada pelatihan tentang apa profesionalnya seorang relawan misalnya. Ini ada ambulan Puskesmas Kitik yang setia. Tadi saya parani Pak, Puskesmas Kitik ini. Kang Rengongko teko. Ini yang ngapusi Polres ini Pak. Sudah saya surati Pak Kapolres sudah Pak. Ini saya parani Pak. Ini kopi Pak, mampir Puskesmas Kitik. Makanya dulur mampir Puskesmas Kitik. Ngopi Kang, misalkan ngopi. Kang ambulannya bisa digawa. Ngono surati. Akhirnya suruh bikin surat, saya buatkan surat. Alhamdulillah datang. HIS-nya datang alhamdulillah. Nah, ini mungkin teman-teman atau para relawan monggo kita sepakat, ayo guyub rukun. Ya sudah, nanti kami ngajukan yang malam hari ini hadir, kita ajukan kepada pemerintah daerah, khususnya Dinas Kesehatan. Semuanya terdata, semuanya terlindungi. Wong iki podo-podo nulung ya Pak. Ya rongatan, podo-podo nulung. Terus ono kegiatan, misalnya kopdar, aja akan koncon ini. Pak, ayo kopdar misalkan. Milu. Dinas sosial, ayo kopdar misalkan. Tomot Pak. Pak tentara misalkan. Monggo Pak kopdar. Nawita ngasih pembinaan kepada kita. Kan penting Pak. Nawita Pak tentara yang gawa sego misalkan, nono rezeki misalkan, sego bungkus misalkan, ganggu para relawan. Sudah dipulangkan, ya itu. Jadi itu ini banyak cerita yang saya mau sampaikan, tetapi karena waktu, ini sudah ya ini malam ya, jenengan pastinya ngopi yo tetep aja ngantuk kalau ya itu.
yaitu program PMS. Apa itu? Yaitu Tagana Masuk Sekolah. Di linear itu kita kolaborasi, bersinergi dengan rekan-rekan BPBD, PMI, Damkar, dan sebagainya. Kita memberikan satu motivasi kesiapsiagaan sejak dini kepada siswa dari tingkat SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Tapi sementara untuk yang berjalan di tahun ini sudah hampir 100 ya Mas ya, 100 lebih lembaga sekolahan yang kita laksanakan edukasi untuk Tagana Masuk Sekolah. BPBD yang mewakili dari TNI, Polri, dan rekan-rekan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Supardiono, nama lengkap saya juga sama dengan panjenengan, relawan dari Tagana. Mungkin apa Tagana itu, ada pertanyaan itu langsung saya jawab aja. Ini Taruna Siaga Bencana yang berdiri pada tahun 2004, tepatnya tanggal 24 Maret tahun 2004. Kemudian dilegalkan dengan Permensos 28. Jadi kita sehari-hari menangani untuk khusus penanganan bencana, yang mana di bawah unit di Jamsos, yaitu unit perlindungan jaminan sosial. Mungkin kita sering serawungan bersama di lapangan pada saat sangat besar di Banyuwangi. Komando tetap dalam konteks dari BPBD Kabupaten. Jadi kita melangkah itu berdasarkan dari instruksi arahan dari BPBD Kabupaten Banyuwangi. Kemudian yang perlu saya sampaikan bahwasanya kami sering menangani khususnya orang-orang terlantar. Itu yang pertama. Kemudian juga warga atau masyarakat yang dalam hal ini dalam kondisi gangguan jiwa, yang sering kami bawa ke rumah sakit Licin. Cuma dalam hal ini khusus untuk penanganan itu ada satu kendala yang di lapangan. Dalam hal ini tatkala yang bersangkutan itu dalam kondisi tidak stabil, maka kadang kita bawa dengan RPU itu yang kita pakai. Jadi kalau kategori layak mungkin tidak layak kan, mohon dimaklumi karena sangat urgent, mau tidak mau ya kita bawa itu. Kalau masalah ODGJ itu sering kita mendapat kiriman dari Satpol PP. Satpol PP dibawa di karantina sebentar, habis itu penanganan lebih lanjut. Kadang ada yang dibawa di Licin, atau memang kalau ada keluarganya langsung dikirim ke Lawang. Untuk yang berikutnya, ini usulan bila mana nantinya disepakati oleh rekan-rekan relawan lainnya. Kami yang di Genteng mungkin tidak bisa membaca kriteria yang seperti apa yang patut kita laporkan ke dinas Bapak. Itu jadi sudah Pak. Terima kasih Pak. Jadi untuk kriteria penyalahguna, terutama kriteria penyalahguna itu sebenarnya jenengan mungkin awalnya itu mungkin selentang-selenting dari warga sekitar. Oh ini pengguna dan pengguna kayak gitu. Biasanya seperti itu. Tapi kan jenengan belum yakin bahwa anak ini pengguna. Nah, karena jenengan belum yakin, jenengan ngapunten tidak tahu bagaimana ciri-ciri pengguna yang sesungguhnya, jenengan bisa telepon saya. Dan nanti itu ketika saya ditugaskan ke sana nanti dengan membawa surat tugas, saya akan mengamati anak itu memang benar-benar pengguna apa tidak. Kalau memang benar-benar pengguna, saya akan ngomong pada keluarganya nanti. Kalau memang oke, langsung kita bawa ke kantor dan itu kita tes di sana, tes urin. Hasilnya apa? Dia menggunakan psikotropika atau obat-obatan yang apa? Dia akan kelihatan. Dan berapa tahun dia menggunakan, dia akan kelihatan.
Ya, screening, seperti itu, Pak. Jadi terkadang ya, kalau pengguna obat-obatan, obat-obat kayak pil koplo, pil trek itu kan Benadryl itu sebenarnya obatnya Parkinson itu akan lebih nampak jelas. Ciri-cirinya itu akan nampak lebih jelas daripada pengguna sabu. Dari penampilannya aja sudah beda. Kalau pengguna sabu masih keren, Pak, tapi kalau sudah pengguna obat-obatan lem seperti dextro, seperti apa, sudah kempros semua. Dan juga kita selama ini juga menyasar di pondok pesantren, di sekolah-sekolahan, ya, terkait obat-obatan. Loh, di pesantren nggak bisa, Mas? Bisa aja, karena minimnya pengetahuan tentang obat-obatan oleh pengasuh pondok, sehingga obat tersebut dianggap legal terkadang ya. Ya memang legal, kadang komik yang dibeli, iya kan? Karena di dalam komik itu ada kandungan dextrometorfannya. Ketika dikonsumsi tidak sesuai dengan dosis yang dianjurkan, katakan sebenarnya 1, tapi yang dikonsumsi sekali minum 5 atau sampai 10, ya mabuk, Pak. Dan itu setiap hari. Antimo, bisa lem, bisa bensin, bisa spidol dan lain sebagainya. Atau ngapunten bisa Softex, karena dalam pembal itu ada kandungan gelnya yang mengandung zat adiktif. Jadi kalau untuk memastikan itu pasti atau tidak, kita suruh. Dan nanti juga ada alat-alat yang lain di sana untuk memastikan. Terkadang seperti itu. Kalau memang anak ini tidak menggunakan tapi kejiwaannya terganggu tentang kejiwaannya ya. Kejiwaannya terganggu ini akibat apa dulu? Akibat obat atau apa? Kayak gitu. Jadi bisa dipahami, Pak. Nggih, terima kasih. Begitu aja. Matur nuwun semuanya untuk teman-teman. Salam sehat semua dan salam tangguh. Selamat bertugas. Semoga apa yang jenengan berikan kepada masyarakat selama ini itu adalah ladang amal ibadah panjenengan semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Jadi seperti itu. Nanti apabila kita sudah ke sana, ya monggo kita tawarkan dari pihak keluarga mau menggunakan ambulannya rekan-rekan, apa mau menggunakan ambulan kita. Kalau mau menggunakan ambulannya rekan-rekan yang di monggo silakan, tidak masalah. Nanti terkait kontribusi tadi itu yang pasti ada. Tapi nanti bukan kapasitas saya untuk menjawab besarannya berapa. Saya takut salah nanti. Jadi seperti itu. Terus yang kedua, untuk Mas ya, untuk OGDC atau apapun ya, yang terkait dengan penyalahguna narkotika tadi, itu yang pasti harus ada yang bertanggung jawab. Terus kisaran biayanya rehabilitasi itu berapa? Biasanya ya mungkin jenengan akan tanya semua. Itu variatif, bahkan sampai bisa digratiskan. Dalam tanda kutip dengan gratis dia harus mengurus SKTM, surat keterangan tidak mampu, sampai kecamatan. Jadi itu nanti kita tanggung. Meskipun anak ini rehabilitasinya sampai setahun lebih, itu gratis. Iya, kayak gitu. Meskipun makan kita tanggung gratis di situ. Jadi tidak biaya, asalkan keluarga mengurus SKTM. Karena di dalam Undang-Undang Dasar 45, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, itu yang menjadi patokan kita kayak gitu. Asalkan di situ ada yang bertanggung jawab. Khususnya punya pihak keluarga, bukan terus OGDC terus tidak punya pihak tidak punya keluarga yang ujul-ujulan. Nah, ini nanti gimana setelah anak ini diwisuda, setelah terminate ini gimana? Karena setelah diwisuda itu ada program-program kemandirian. Artinya program kemandirian ini setelah anak ini diwisuda, anak ini mau kemana? Kalau anak ini dulunya korban narkotika, anak ini harus bekerja setelah lulus dari kami kayak gitu loh. Karena tempat kami itu adalah tempat istilahnya bisa dikatakan kawah candra di muka di sana ya. Di tempat kami itu, di sana adalah salah satu tempat merubah perilaku. Soalnya merubah perilaku seseorang yang tidak baik menjadi baik itu sulit. Karena apa? Karena dari kejiwaannya tadi yang bikin sulit. Beda dengan kita luka kena iris paling 3 hari, 4 hari, 1 minggu mentok sudah sembuh. Karena ini kejiwaan masalahnya kayak gitu loh.
Jadi umpama batasan waktunya berapa Mas Agus untuk rehabilitasi itu berapa bulan, itu yang belum, istilahnya tidak bisa dipastikan. Itu tergantung anaknya nanti, dan ada tim yang menilai nanti. Karena di tempat kami sudah dikatakan sama Pak Ustadz ini, Pak Ustadz Meji tadi, di tempat kami ada dokternya, ada konselornya, ada perawatnya, ada psikiaternya, psikologis, dan lengkap di situ. Dan sekarang sudah ber-SNI. Alhamdulillah. Ya. Artinya untuk teman-teman yang ada di sini, apabila bertemu, mungkin punya saudara, tetangga atau famili ya, yang ketergantungan dengan narkotika atau gangguan jiwa, bisa langsung diinformasikan kepada kami. Ya nanti awalnya jenengan yang informasikan kepada keluarganya. Saya rasa ketika keluarga ini punya anak, anaknya ketergantungan seperti itu kan sayang kayak gitu loh. Secara otomatis tidak maulah punya anak ketergantungan seperti itu. Dan memang dari ketergantungan itu ada yang melatar belakangi. Yang pertama mungkin dari faktor broken home, bisa jadi. Terus yang kedua dari faktor lingkungan juga mendukung kayak gitu. Salahnya pergaulan. Jadi seperti itu. Nah, jadi harapan kami, monggo kita bersinergi di sini. Kita sama-sama pegiat sosial. Artinya menjadi relawan itu tidak semua orang bisa. Ya, saya tidak semua orang bisa. Karena ketika orang lain tidak bisa, jenengan-jenengan ini bisa. Itu yang pertama. Ketika orang lain mengukur dengan uang, jenengan tidak. Itu yang sulit dilakukan. Bener buatan Mbak? Jadilah itu hebatnya menjadi seorang relawan. Oke, saya rasa seperti itu Mas Robek. Jadi yang ditanyakan Mas Robek mungkin nanti manajemen yang jawab, karena bukan kapasitas saya untuk menjawab di sini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo silakan Mas. Oke, sebelum saya akhiri. Di mana dan bagaimana cara menginformasikan? Karena mungkin dari beberapa kayak saya pribadi nggak tahu di mana sih tempatnya. Nah, juga jadi gini. Gimana sih cara menghubunginya? Jadi gini, untuk Mas Sinten mau Mas Arif ya. Jadi kantor kami kebetulan bertempat di Jalan Kepiting nomor 89. Jadi kalau dari arah BNI Banyuwangi Kota itu ya, itu Jalan Kepiting itu ke selatan kira-kira berapa meter Mas Robik ya? Kurang lebih 200 meter kanan jalan. Ya. Mas Robek tahu. Atau kalau memang jenengan kok makanya kalau jangan panggil Ali Peci kok bukan pecian. Makanya ini kok memastikan dahulu. Jadi ada beberapa kasus ya yang memang pernah kita temui terkait ODGJ. Yang utama yang pasti selama penanganan di dalam ambulan itu ada banyak kendala dari kita pribadi, mungkin juga sebagian besar driver yang bawa ambulan yang terutama di bidang kesehatan non ODGJ itu pasti pernah mengalami. Jadi seumpama kita ada relasi atau pasien lah bilangnya gitu. Iya. Ada pasien yang dengan kriteria ODGJ. Nanti untuk asesmen dari pihak LRPPN gitu. Itu nanti seumpama kita mau bahasanya pripun nggih, ngirim lah. Iya. Mau ngirim dari pihak LRPPN itu datang dulu untuk asesmen apa dari pihak kita yang asesmen, Pak? Ngapunten. Luar biasa. Kak Agus dari BP. Ya, luar biasa mantap. Dari LRPPN.
Nah, sudah semua dapat kotak, undang kok. Kalau bilang kotak mah. Monggo mriki. Ayo kita Tarkan ke Kes Bangpol baru kami sudah punya legal lembaga. Alhamdulillah. Ya, ARB sudah ada Pak Ji. Besok saya kirim Pak Ji. Senin Pak Ji. Asosiasi Rondo Banyuwangi Pak Ji. ARB. Dulu mohon maaf saya tidak bisa karena saya sudah sebenarnya saya tidak sehat mulai 3 hari kemarin itu lembur terkait dengan ini apa festival kebangsaan. Jadi tadi mulai pagi belum pulang. Jadi teman-teman saya ulangi lagi bagi yang baru datang segera legalkan di akta notaris sama Kemenkumham. Kemudian daftarkan di Kes Bangpol. Nanti akan mendapatkan surat keterangan terdaftar. Nah setelah itu teman-teman beroperasi. Ketika ada persoalan teman-teman tidak ada masalah. Ketika tidak ada persoalan sih semua emang tidak ada masalah. Tapi ketika ada persoalan di jalan itu nanti teman-teman jadi masalah. Kemudian yang kedua, ketika lembaga teman-teman sudah formal gitu ya, teman-teman boleh mengajukan bantuan melalui dana hibah. Jadi mau ngajukan 100 juta 200 monggo, nanti kan biasanya kajiannya turun ke dinas kesehatan gitu. Maka dana hibah kemarin yang turun itu yang kita kaji dengan Kesmas dan sebagainya termasuk dengan Pokir DPR itu sekitar 2.000 lebih dana hibah gitu. Apakah teman-teman sudah mendapatkan bagian dari itu? Kan tidak kan? Nah segera teman-teman mengikuti alur-alur yang memang diberi pintu teman-teman untuk mengajukan dana hibah untuk kepentingan masyarakat. Saya kira itu Komandan, saya mohon izin Mas, mohon izin dulu. Kak Cuk, saya mohon izin ya, saya ada acara ini. Jadi itu teman-teman yang menjadi catatan. Insya Allah kalau semua nanti kita bisa ketemu lagi, teman-teman bisa audiensi. Kalau mau audiensi Kes Bangpol monggo, nanti kita undangkan teman-teman pihak instansi terkait. Insya Allah nanti sekitar Januari lah, Februari aja saiki wis agarane tutup aku gak entuk kaya apa-apa. Nggih, matur nuwun. Ngapunten saya mendahului. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, mungkin nanti kita akhiri kegiatan kita dengan rolling bersama Pak. Nanti yang di depan mungkin ya di ada PJR begitu. Ya. Monggo yang baru datang foto dulu dengan Pak Kes Bangpol. Untuk laporan. Kak Hanif, ini untuk pramuka kok ini Pak mor-mor ini. Kak Hanif. Itu laporan. Di sana. Ayo Pak Didi. Foto mana?